Bakal enak banget kalau ada orang yang lagi main chord, misalnya chord simple. Terus kita bisa langsung isi melodinya. Dan di episode Quick Exercise hari ini kita bakal ngebahas gimana caranya bikin melodi atau improvisasi. Oke, balik lagi di Quick Exercise, video di mana saya mengimplementasikan sebuah teori musik berdasarkan interpretasi saya sendiri. Di awal saya main gitar, saya selalu penasaran gimana caranya untuk bikin melodi saat ada orang main sebuah iringan musik gitu, baik iringan yang simple atau yang iringan yang lebih kompleks gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya saya dapat pencerahan, dapat hidayah lah gitu. Dapat pencerahan kalau yang saya pikirkan saat itu tuh saya udah masuk ranah mengkompos atau bikin sebuah karya musik. Ya karena kalau misalnya kita pengen mainin karya orang lain gitu, lagu-lagu yang terkenal lah kita sebut ya, mending kayaknya kita langsung belajar dari tablatur. Bahkan kalau ada official partiturnya, mendingan kita langsung belajar dari situ gitu. Tapi kalau biasa ngulik lagu pakai kuping ya sah-sah aja gitu. Cuman nggak ada salahnya juga kita untuk cross check dengan tablatur. Karena gini, kalau misalnya saya gitu ya, saat diminta untuk memainkan karya orang lain, maksudnya plek-plekan gitu, sama gitu ya, saya langsung taruh hal-hal berbau improvisasi gitu atau teori tentang improvisasi itu saya taruh jauh-jauh gitu. Cuman kalau misalnya artisnya request, udah bikin versi lo aja, itu bisa kepake lagi. Atau misalnya yuk kita bikin lagu, referensinya dari lagu tertentu, nah itu bisa kepake banget si teori improvisasi tersebut. Jadi lebih baik kita tentuin dulu nih, kita di kategori yang mana, kita mau mainin karya orang versi aslinya, atau kita mau kasih sentuhan kita sendiri, atau bahkan bikin karya sendiri. Nah, kita pilih di antara dua itu. Well anyway, terima kasih buat semua yang sudah join membership saya. Terima kasih supportnya, dan saya bakal mencoba untuk lebih konsisten bikin member only video gitu. Kalau misalnya kita pengen lebih mudah untuk bikin melodi atau improvisasi, ada beberapa hal yang emang harus kita ketahui sebelumnya gitu ya. Kita maksudnya nggak bisa ujuk-ujuk bisa improvisasi gitu. Anyway, ini versi saya ya. Jadi kalau kalian pengen versi yang lebih benar harusnya gimana, silahkan cari di tempat lain gitu. Cuman ini versi saya, semoga bisa membantu kalian. Yang pertama, bahasa di musik itu gimana, kita harus tahu. Terus yang kedua, fretboard gitar. Ya kita harus bisa visualisasiin itu di luar kepala gitu. Terus yang ketiga, scale dasar. Dan yang keempat, chord. Dalam arti broken chordnya atau chord triad. Yang pertama, music language atau bahasa di musik gitu. Seperti yang saya sempat singgung di video sebelumnya. Musik itu pada dasarnya dia alfabetnya sedikit dari A sampai G dan mulainya dari C. Itu bahasa di musik ya, kita nggak bakal ada huruf-huruf lain. Terus yang kedua, ada intervalnya, ada jarak 1,5. Mungkin kalian pernah belajar do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Di situ ada jaraknya 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Kenapa harus kita hafalin? Karena konsep dasar itulah yang kita terapin di fretboard. Oke, ini jarak setengah. Dan ini jarak 1. Untuk di satu senar, untuk beda senar. Ini setengah nih. Oh ini 1. Kita bisa nerapin itu. Jadi kalau misalnya kita main sebuah not, kita nggak tahu ini not apa gitu. Cuman kita mainin jarak setengah dari situ. Jarak 1 dari situ. 1,5. 2. Jadi basicnya jarak per fret ini itu setengah. Anggaplah kita udah hafal C, D, E, F, G, A, B, C dan juga jarak 1, 1,5 dan 1, 1, 1,5. Kita tinggal tahu nada ini teh apa sih? Kan ini E, A, D, G, B, E untuk tuning standar ya. Kita nggak masuk ke tuning drop D atau turun 1 atau tuning open string, kita nggak masuk ke situ, kita masuk ke tuning standar. E, A, D, G, B, E. Yang berarti kan udah makin gampang tuh. E. Setelah E, F. Jaraknya setengah. F ke G, G ke A ke B, B ke C,
Senar 5 nadanya A. Berarti A. Kalau udah hafal otomatis kita bisa gampang ngelanjutin nada-nadanya itu kan. G. Ya mungkin step selanjutnya kita bisa ingat salah satu nada itu. Kalau saya mulai dari C. Hiraukan falsnya gitar saya kan, ini senar lama gitu. Anggap kita udah hafal nih, oh ini nada C. Terus buat apa bang ya? Karena kalau kita udah tahu nada C-nya, anggaplah di sini. Berarti sebelum C, B. Sebelum B, A. Setelah C, kita dapat nada D. Ya dengan hafal posisi C-nya gitu, saat ada orang mainin nada D. Oh. Saat itu udah paham, pasti dengan sendirinya kita langsung, oh ini C, berarti D, E, F, G, A, B, C. Oh tapi di sini ada G juga ya, kenapa gue nggak kesini aja? Oke, setelah kita udah paham, kita pelajarin scale bentuk scale dasar. Atau 2 oktav. Ya, setelah itu udah paham dan kita sudah bisa mainin di luar kepala gitu ya. Baru yang terakhir yang sering orang lupa yaitu belajar chord, belajar broken chord. Iya, saya juga dulu paling malas belajar chord gitu ya, karena menganggap gue udah tahu scale, gue tinggal main. Cuma mungkin kesini ternyata belajar chord itu sama pentingnya dengan kita latihan teknis gitu. Karena kenapa? Belajar chord gitu, dengan kita belajar chord kita bakal tahu nada mana yang sah untuk di sustain, jadi perpanjang gitu. Dan kita bisa tahu, oh gue main di scale ini ya, dengan kita tahu chordnya gitu. Jadi si broken chord itu maksudnya adalah kita ada bentuk chord simple. A minor. Semua orang tahu itu ya. Karena kita sudah tahu nada tiap fret, berarti otomatis kita bisa, oh nadanya apa aja nih yang ada di A minor. Ternyata cuma ada 3 nada yang itu diulang-ulang lagi gitu ya. E, A, E lagi, A lagi, C lagi, E lagi. Ya, kita hilangin nada yang diulang itu. Akhirnya kan kita ketemu A, C, sama E. Yes. Demikian juga chord D. Kalau kalian bunyiin chord D minor itu dari senar 6, berarti mendingan kalian googling lagi chord D minor itu mana yang dibunyiin. Karena senar 6 itu selalu dikasih tanda X, jangan dibunyiin. Tadi balik lagi, chord D minor, oh berarti chordnya itu, nadanya itu D, F, sama A. Di nada itulah kita bisa nantinya sustain. Contoh di A minor, kita bakal sah tuh untuk bunyi nada A, bunyi nada C, bunyi nada E, atau A lagi. Bang kok satu-satu bosen jadinya. Itu tadi makanya kenapa sebelumnya saya suruh hafalin fretboard, berarti kan kita bisa main. Ini yang sustainnya saya balik lagi ke A. Saya nggak sustain di D gitu. Atau di F. Dan saya ngikutin apa yang ada di chordnya. Semua hal yang saya sebutkan tadi itu sudah tersebar informasinya sekarang dimanapun di YouTube. Jadi kalian bisa cari informasi tentang yang tadi saya sebutkan mulai dari
beberapa scale, fretboard, bahkan broken chord itu bisa kalian cari dimanapun kalian search gitu. Ya tapi buat kalian yang pengen penjelasan lebih lengkap atau pola latihan yang saya pakai, kalian bisa join membership. Di situ saya share video untuk ngafalin fretboard atau pola latihan biar kita hafal fretboard dan juga broken chord dan yang lain-lainnya. Silakan join membership saya. Semoga konsep barusan bisa membantu kalian buat lebih mudah bikin melodi atau improvisasi ya. Dan yang penting kita harus rajin untuk latihan gitu. Ya karena main musik atau main gitar khususnya itu kalau buat saya mirip kayak berenang atau lari gitu ya. Mungkin rajin kita latihan kita bisa makin berenang lebih jauh atau lari lebih jauh. Ya mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat semua yang sudah likes dan subscribe channel saya. Dan terima kasih banyak untuk yang sudah join membership video saya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.